Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah perpajakan. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh 21 biasa dan juga TER. Sebelum itu, perkenalkan saya Salma Algumidia dengan NIM 63251309. Saya Juliananda dengan NIM 63251418. Saya Aulia Zafro dengan NIM 63251348. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Berikut adalah dasar hukum yang mendasari penerapan PPh 21 metode biasa atau pari pasal 17 dan PPh 21 TER. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP yang mengatur perubahan lapisan atau layer tarif pajak orang pribadi. Subjek dan objek PPh pasal 21. Yang pertama itu ada PPh pasal 21 biasanya terkait gaji, sedangkan PPh 22 lebih fokus pada kegiatan perdagangan barang ekspor impor dan barang mewah. Subjeknya dari pajak yang pertama ada badan usaha, kedua wajib pajak orang pribadi. Terus objeknya yaitu yang pertama impor barang dan ekspor komunitas tertentu, tambang, kehutanan, dan lain-lain. Kedua adalah pemberian barang oleh instansi pemerintah atau menggunakan APBN atau APBD. Yang ketiga ada penjualan hasil produksi industri tertentu seperti semen, kertas, baja, otomotif, ataupun farmasi. Yang keempat ada penjualan barang yang sangat mewah, yaitu seperti apartemen mewah, rumah dinas, jet pribadi, dan lain-lain. Kalau PPh pasal 21 TER, itu subjeknya yang pertama ada pegawai tetap, kedua ada penerima pensiun berkala, ketiga bukan pegawai atau anggota dewan, komisaris, atau mantan pegawai. Objeknya itu ada penghasilan bruto. Komponen perhitungan PPh 21 karyawan. Dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, terdapat beberapa elemen atau komponen yang harus dihitung dalam perhitungannya. Di antaranya, yang pertama ada gaji pokok, kedua tunjangan, di mana tunjangan ini bisa berupa transportasi, makan, komunikasi, dan lain sebagainya. Ketiga, THR dan bonus. 4, upah lembur. 5, fasilitas atau natura. 6, potongan BPJS atau iuran pensiun. Ketujuh, PTKP. Alur perhitungan PPh 21 metode biasa. Yang pertama kita hitung penghasilan bruto. Jumlahkanlah semua penghasilan, gaji pokok, tunjangan seperti makan, transportasi, jabatan, dan lain-lain. Dan juga tambah bonus atau THR jika ada. Hasilnya sama dengan penghasilan bruto. 2. Hitung pengurang. Kurangi penghasilan bruto dengan bruto biaya jabatan sama dengan 5% dikali bruto. Maksimal untuk biaya jabatan yaitu 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Dikurangi dengan juga iuran pensiun atau JHT jika ada, hasilnya yaitu penghasilannya itu per bulan. Ketiga yaitu hitung neto per tahun. Neto per bulan dikalikan dengan 12 bulan. Yang keempat adalah kurangi PTKP. PTKP sama dengan penghasilan tidak kena pajak. Rumusnya yaitu neto setahun dikurang PTKP sama dengan PKP. PKP itu adalah penghasilan kena pajak. Yang keenam adalah hitung PPh 21 per bulan. PPh setahun dibagi 12 sama dengan PPh per bulan. Terakhir yaitu hitung PPh terutang PKP dikenakan tarif progresif. Tabelnya ada di halaman selanjutnya. Kalian bisa cek masing-masing yaitu penghasilan kena pajak seperti yang tertera. Alur perhitungan PPh 21 metode TER. Metode TER digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dalam masa pajak bulan Januari hingga November berdasarkan penghasilan bruto harian atau bulanan. Tarif efektif rata-rata atau TER PPh 21 resmi berlaku mulai 1 Januari 2024. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemberi kerja dalam menghitung PPh 21 tanpa mengubah tarif pajak secara keseluruhan. Pertama, kita tentukan dulu penghasilan bruto karyawan dalam 1 bulan, di mana komponen dari penghasilan bruto ini terdapat gaji pokok, tunjangan, lembur, dan juga bonus. Yang kedua, tentukan status PTKP. Tarif efektif bulanan itu mengikuti status PTKP yang telah ditentukan dalam
tabel tarif PTKP, di mana nantinya kita akan menentukan kategori sesuai dengan PTKP orang pribadi tersebut. Yang ketiga, tentukan kategorinya berdasarkan penghasilan bruto dengan tabel TER. Langkahnya adalah kita lihat penghasilan bruto per bulannya berapa, lalu cocokkan dengan tabel tarif efektif TER sesuai dengan kategori dari penghasilan bruto tersebut. Dan yang terakhir, kita hitung PPh 21 menggunakan rumus penghasilan bruto dikali tarif TER. Untuk tarif TER ini berlaku pada masa pajak Januari hingga November, di mana perhitungan TER ini digunakan untuk Januari sampai November saja. Nah, pada bulan Desembernya, perusahaan harus menghitung ulang dengan metode normal atau PKP dan tarif progresif untuk memastikan pajak setahun sudah sesuai atau belum, di mana nantinya bisa ketahuan pajak tersebut kelebihan bayar atau kurang bayar. Perbandingan PPh 21 biasa dan TER. Yang pertama itu PPh 21 TER itu biasanya mulai dari bulan Januari sampai November. Fungsinya untuk tarif praktis untuk pemotongan bulanan. Dasar penggunaannya langsung dari gaji bruto tanpa dikurangi biaya jabatan ataupun PTKP di awal. Terus rumusnya yaitu gaji bruto dikalikan berapa persen tarif TER berdasarkan PTKP. Terus kelebihannya itu perhitungan sangat cepat dan sederhana. Sedangkan PPh 21 atau biasa itu biasanya dimulai dari bulan khusus bulan Desember. Fungsinya untuk perhitungan final untuk memastikan pajak setahun akurat dan dasar penggunaannya dari penghasilan kena pajak atau PKP bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Rumusnya menggunakan tarif progresif pasang yaitu 17%, 5%, 15%, 25%, dan seterusnya. Hasil akhirnya yaitu pajak setahun tetap pajak yang sudah dipotong oleh TER atau dari Januari sampai November. Contoh soal dari PPh 21 biasa, contohnya itu karyawan tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Tina dengan NPWP 02.123.456.7/001.00 bekerja pada tahun 2023 di PT Cahaya Abadi. Ia memperoleh gaji sebesar 8 juta. Tina berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Hitunglah PPh pasal 21 atas penghasilan di atas. Gaji sebulannya yaitu 8 juta, dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu persenan biaya jabatan 5% dikalikan dengan gaji sebulan 8 juta, hasilnya 400.000. Lalu dikurangi menjadi pendapatan neto, yaitu 7.600.000. Penghasilan setahunnya dari pendapatan neto tadi 7.600.000 dikalikan dengan 12, yaitu hasilnya 91.200.000. Karena dia tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, jadi kenanya 54 juta. Lalu dikurangi menjadi PKP yaitu 37.200.000. Nah, jadinya PPh 21 setahunnya yaitu 5% dikalikan tadi PKP-nya 37.200.000, hasilnya 1.860.000. Dan untuk PPh 21 per bulannya tinggal dibagikan dengan 12 bulan. Hasilnya itu yaitu 155.000. Contoh soal PPh 21 biasa karyawan dengan status TK2. Adi dengan NPWP 12.345.679-123.000 bekerja pada tahun 2023 di PT Sejahtera Abadi. Ia memperoleh gaji sebesar 8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 4 juta per bulan. Adi berstatus tidak kawin dan memiliki 2 orang tanggungan. Hitunglah PPh 21 pasal 21 atas penghasilan Adi. Gaji bulanan di sini kita bisa tahu yaitu 8 juta dikurangi pengurangnya yaitu biaya jabatan 5% dikalikan 8 juta sama dengan 400.000. Untuk iuran pensiunnya yaitu 400.000. Jadi untuk pengurangnya itu totalnya 800.000. Kita cari penghasilan neto sebulannya yaitu 8 juta dikurangi 800.000 sama dengan 7.200.000. Untuk penghasilan neto setahunnya yaitu 12 bulan dikalikan dengan 7.200.000 sama dengan 86.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahun Adi yaitu tadi dia di 86.400.000 rupiah. PTKP untuk setahunnya untuk dengan status TK2 yaitu untuk WP sendiri, wajib pajak sendiri 54 juta. Dengan 2 tanggungannya berarti 2 dikali 4.500.000 sama dengan 9 juta. Totalnya adalah 63 juta ribu. Penghasilan kena pajaknya itu 86.400.000 dikurangi 63 juta ribu sama dengan 23.400.000. PPh 21 setahunnya yaitu 5% dikalikan dengan 23.400.000 sama dengan 1.170.000. PPh 21 per bulannya yaitu kita hitung 1.171.000 dibagikan dengan 12 bulan yaitu 67.500 rupiah. Berikut adalah contoh soal PPh 21 TER karyawan dengan status K1. Jaimin dengan NPWP 31.456.789.0/456.000 merupakan seorang karyawan di PT SM Town Indonesia.
Ia mendapatkan gaji setiap bulan sebesar 15 juta dan mendapatkan tunjangan makan 500.000, tunjangan transportasi 500.000. Selain itu, setiap bulannya, Jamin membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000, dan iuran pensiun sebesar 65.000. Di sini, Jamin telah menikah dengan status K1. Hitunglah PPh 21 TER. Potongan PPh 21 TER Jamin setiap bulan selain Desember dengan PTKP K1. Yang pertama, kita hitung dulu penghasilan brutonya, di mana gaji pokok sebesar 15 juta ditambah tunjangan makan 500.000 dan tunjangan transportasi 500.000, sehingga menghasilkan pendapatan bruto per bulan 16 juta. Selanjutnya, kita hitung PPh 21 TER dengan rumus penghasilan bruto dikali tarif TER. Setelah diketahui tadi bahwa penghasilan brutonya 16 juta, kita tentukan tarif TER Jamin. Di sini Jamin memiliki status K1, di mana K1 ini termasuk ke dalam kategori B. Selanjutnya kita tentukan dari penghasilan bruto bulanan dalam tabel, yaitu 16 juta, di mana 16 juta ini termasuk dalam tarif TER-nya 6%. Lalu, setelah ketemu, kita kalikan 16 juta dengan 6% tersebut, sehingga menghasilkan 960.000. Di sini, Jamin membayar PPh 21 sebesar 960.000 per bulan selama periode Januari hingga November. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan Jamin adalah sebesar 10.560.000. Setelah kita melakukan perhitungan PPh 21 TER dengan periode Januari hingga November, kita akan melakukan perhitungan PPh 21 di bulan Desember. Di sini penerimaan didapati dari pendapatan 1 tahun sebesar 180 juta dan tunjangan makan sebesar 6 juta serta tunjangan transportasi sebesar 6 juta, sehingga didapati pendapatan bruto per tahun sama dengan 192 juta. Selanjutnya kita akan melakukan pengurangan pada biaya jabatan 5% dikali pendapatan bruto. Untuk biaya jabatan ini memiliki nilai maksimal selama setahun yaitu 6 juta. Dikarenakan 5% dari 192 juta merupakan 9.600.000, maka kita akan menggunakan nilai maksimalnya yaitu 6 juta. Selanjutnya kita kurangi dengan iuran BPJS Kesehatan sebesar 420.000, iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 780.000, dan iuran pensiun sebesar 780.000, sehingga didapati pendapatan neto per tahun sebesar 184.020.000. Dikarenakan di sini Jamin memiliki status PTKP K1, di mana wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, istri 4.500.000, dan juga tambahan dari anak 4.500.000, sehingga untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Jamin sebesar 63 juta. Nah, untuk penghasilan kena pajak atau PKP Jamin itu didapati dari 184 juta 20.000 rupiah dikurangi 63 juta, sehingga PKP Jamin sebesar 121 juta 20.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung PPh 21 selama setahun, di mana 5% dikali 60 juta menghasilkan 3 juta, 15% dikali 61 juta 20.000 rupiah menghasilkan 9 juta 153.000 rupiah. Sehingga didapati PPh 21 Jamin selama setahun adalah 12 juta 153.000 rupiah. Bisa kita lihat untuk PPh setahun Jamin dalam perhitungan Desember sebesar 12.153.000 rupiah, sementara untuk perhitungan PPh TER tadi didapati 10.560.000 rupiah. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat kurang bayar sebesar 1.593.000 rupiah. Untuk untuk perhitungan pajak kurang bayar ini dapat dilakukan pelunasannya pada tahun selanjutnya. Begitu. Yang terakhir ada kesimpulan. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu, khususnya karyawan, seperti gaji, upah, honorarium, dan sejenisnya. Dalam perhitungannya, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode biasa dan metode TER, tarif efektif rata-rata. Metode biasa dilakukan melalui tahapan yang lebih lengkap, mulai dari penghasilan bruto, dikurangi biaya dan PTKP, hingga diperoleh PKP yang dikenakan tarif progresif, sehingga hasilnya lebih akurat, karena mempertimbangkan kondisi wajib pajak. Sementara itu, metode TER lebih sederhana karena langsung menggunakan presentasi tertentu dari penghasilan bruto, sehingga lebih praktis dan efisien untuk penghitungan bulanan. Meskipun berbeda cara, kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghitung besarnya pajak penghasilan karyawan secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai perhitungan PPh 21 biasa dan TER. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.